Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro dan Bri, balik lagi dengan Bang Hen. Tentu saja masih di channel Hobi Bacot. Kali ini Bang Hen kembali lagi dengan karyan dari Double R Hijab. Tentu saja untuk memberikan tips-tips bermanfaat seputar hijab dan wanita. Oke, Bro dan Bri, langsung kita sapa Kak Rian. Halo Kak Rian. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bang Hen. Gak bosan-bosan ya Kak ya terima undangan dari Hobi Bacot. Oke, insya Allah kita akan share terus kalau ada tips-tips yang bermanfaat. Ya, kita akan bagi buat Bro dan Bri semuanya. Oke Kak Rian, pada kesempatan kali ini ingin berbagi tips apa ini buat Bro dan Bri yang tercinta kita ini. Oke, kali ini kita akan share berbagi tips tentang bagaimana caranya merawat pakaian atau hijab kamu agar warnanya tidak cepat pudar. Bener nih Kak Rian, karena memang permasalahan yang sering dihadapi oleh para hijaber itu hijabnya sering pudar, bahkan kalau terlalu keseringan dicuci malah bisa rusak gitu kan. Jadi sebenarnya ini tips ini bakal bermanfaat dan dinanti-nanti oleh para hijaber. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, jadi nih tipsnya yang pertama itu kalau cara mencucinya itu dipilah dulu warna yang putih, pakaian warna putih, warna yang terang atau warna-warna soft gitu ya, dengan warna yang gelap gitu. Jadi kalau bisa dicuci secara terpisah. Secara terpisah ya. Iya. Ini fungsinya buat apa ini Kak? Kenapa harus dipisah? Iya, karena kan kalau warna yang gelap itu bisa cenderung warnanya tuh luntur gitu. Bukan luntur tapi kalau coba lihat aja kalau misalnya nih kalian lagi mencuci pakaian, kalau warna pakaian yang gelap direndam, air rendamannya tuh pasti ada ininya, ada berwarna agak gelap. Berwarna agak gelap. Jadi artinya warnanya tuh bisa mencemari warna yang terang tadi, apalagi ke warna putih. Tapi memang nggak luntur secara plek-plek gitu, tapi warnanya tuh nggak cemerlang lagi. Kalau yang warna putih tuh terutama kelihatan banget ininya. Benar. Nah, ya. Terus kalau misalnya untuk bahan hijab itu kan lembut tuh bahannya, ataupun pakaian yang dari bahan silk atau sutra gitu. Nah, itu sebaiknya dicuci tangan aja. Jangan menggunakan mesin cuci. Janganlah, kasihan. Soalnya nanti ketarik-tarik kan cepat rusak juga gitu. Toh juga kalau hijab itu kan nggak terlalu kotor ya? Iya benar, nggak terlalu kotor karena dipakainya juga kan ini ya, nggak kita bawa usak-usak gitu. Benar. Nggak dipakai ini. Apalagi kalau dari bahan-bahan pakaian yang dari bahan sutra atau silk gitu, kan dipakainya juga sesekali, bukan daily activity. Iya. Jadi kalau misalnya yang bahannya lembut tadi kan kita cuci tangan aja. Nah kemudian Bro dan Bri, deterjen yang tepat juga itu berpengaruh dengan mempengaruhi warna baju kita cepat pudar atau enggak gitu. Misalnya gini nih, kalau misalnya deterjennya khusus untuk pakaian putih, jangan dipakai ke yang pakaian yang berwarna gitu. Ya. Nah terus kalau misalnya untuk bahan-bahan lembut tadi nih, kayak misalnya hijab ataupun bahan-bahan silk yang halus gitu, itu sebaiknya pakainya shampoo atau sabun cair aja gitu. Sabun mandi, sabun cair ya. Sampo yang untuk rambut boleh ya? Iya. Harganya terserah lah ya, gitu. pokoknya. Cari yang paling murah aja nggak apa-apa. Sesuai di kantong Bro dan Bri. Nah kemudian kalau misalnya ngerendam pakaian itu juga jangan terlalu lama. Jangan udah ngerendam ditinggalin bobo seharian atau pergi jalan-jalan. Jangan. Jadi cukup 30 menit atau sampai 1 jam aja gitu. Bang. Ya bener sih kalau itu, karena bahkan kalau terlalu lama direndam bisa-bisa malah menyebabkan bau itu Karian. Iya ya. Iya kan? Apa dan bajunya juga bukan malah bersih, malah jadi kotor ya karena udah bercampur bakteri kan. Bener. Gitu. Dan bisa melar juga kalau nggak salah, tapi bener atau nggak tahu tuh. Oh, itu aku nggak tahu tuh. Bang Hen mungkin yang lebih tahu kali ya. Nah, kemudian nih kalau misalnya ini bajunya ada terkena noda, baiknya dibersihkan dulu nodanya. Misalnya ini kan ada untuk misalnya rok atau dress ataupun celana gitu. Kan kalau kita aktivitas seharian itu biasa kan suka
tersapu di lantai gitu. benar. Itu kan bawahnya bagiannya kotor kan. ya. Nah, baiknya dibersihkan dulu, cuci Bersihkan tangan dulu. dulu gitu. Baru nanti kalau mau dicampur ke mesin cuci ya nggak baru. apa-apa. Nah, ini Kak Rian, Iya. ini kebetulan aku nih ada pengalaman, Bang Hen ada pengalaman yang bisa dibilang memalukan lah. Jadi waktu acara temen, acara pernikahan, ya biasa kita kan makannya itu prasmanan itu. Jadi waktu ngambil gulai, kuah itu, Bang Hen pakai pakaiannya warna putih, Iya. kecipratan. Ya udah nodanya itu nempel lah di baju putih Bang Hen itu. Iya. Nah, ini buat ngebersihin noda ini itu ada tips apa nih Karian? Bisa gini nih, kalau misalnya mungkin Bro dan Bri juga punya masalah atau kejadian yang sama nih, aku juga sering kayak gitu. Iya, jadi biasanya tuh suka dipakein bedak aja, bedak tabur. Bedak tabur? Iya, bedak baby boleh kalau ada gitu. Jadi biar aja dulu sekitar 1-2 jam, biar kenapa? Biar ini nyerap dulu tuh Minyaknya minyak-minyaknya, nyerap dulu ya? dia diserap sama bedaknya itu. Baru kemudian dicuci dengan tangan dulu, dibersihkan lagi. Itu berarti kita nggak mengeluarkan effort yang berlebihan ya buat itu. Dan lebih Benar, mudah buat udah lebih ngilangin. mudah, iya. Harusnya Bang Hen tahu nih lebih awal. Jadi kejadian-kejadian serupa tidak bakal terulang lagi. Iya, mudah-mudahan nggak terulang lagi ya, gitu. Dicobain aja nanti kalau misalnya ini. Kalau misalnya ada pakaian yang terkena minyak, diinikan aja, ditaburi bedak, dibiarin 1 atau 2 jam gitu. Kemudian dibersihin bedaknya, itu akan berkurang itu. Iya, akan diserap sama bedaknya. Gitu. Baru kemudian langsung dicuci. Ya, dicuci seperti biasa. Nah, kemudian nih, kalau misalnya menjemur pakaian, jangan terkena matahari secara langsung. Iya, memang sih cepat kering, tapi itu berpengaruh dengan warna pakaian, bisa cepat pudar juga. Cepet garing juga, jadi lebih cepet rusak. Kriuk-kriuk ya nanti Bang. Pakaiannya bisa jadi kriuk-kriuk kayak kerupuk ya. Benar. Nah, terus ini kalau misalnya kan ada mesin pengering pakaian juga, kalau bisa nggak usah terlalu sering juga, itu kan suhunya panas, nah, itu berpengaruh dengan warna pakaian. Nah, dan yang terakhir nih Bang Hen, kalau misalnya nyetrika pakaian, sesuaikan dengan bahan pakaian atau hijab kamu. Ini suhunya. Suhunya kita sesuaikan iya, ya. betul. Jangan terlalu panas gitu, pakai suhu yang sedang aja, yang santai aja suhunya. Kecuali pakaiannya itu tebal. Iya, misalnya kayak bahan jeans gitu atau Bed cover. iya, benar. Itu bisa nggak apa-apa. Bisa agak panas. Iya. Biar lebih cepet rapi gitu. Iya, betul. Ya, mungkin itu aja tuh tips-tipsnya Bang Hen. Dari kalian. Oke Bro dan Bri, tentu saja tips-tips tadi bermanfaat ya buat Bro dan Bri. Bang Hen mengucapkan terima kasih buat Bro dan Bri yang telah menyaksikan video ini. Mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa tetap eksis. Dan jangan lupa tunggu video-video tips-tips selanjutnya di channel Hobi Bacot bersama Bang Hen dan narasumber berkualitas lainnya. Oke, terima kasih dan ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.